Itu Ya, aja. Udah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat-sobat Watikwiku. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun kita berada. Nah, selamat datang dan juga selamat bergabung di live talk show Bincang Santai di Balik 98, yang merupakan rangkaian kegiatan kompetisi menulis 500 juta 2023 dengan tema yaitu Sepotong Kisah di Balik 98 yang diselenggarakan oleh Falcon Pictures bersama dengan Kwiku. Saya Natalie Indri akan memandu acara sore hari ini ya. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita semua mengenai kompetisi yang sedang berlangsung, jadi kompetisi menulis 500 juta 2023 ini merupakan kompetisi menulis novela yang tahun ini memasuki tahun ketiga ya teman-teman pada penyelenggaraannya. Sesuai dengan tema yang diusung, melalui kompetisi ini kami mengajak para penulis untuk bisa berbagi cerita dengan latar peristiwa 98 yang bagi banyak orang menyimpan kisah-kisah yang mungkin belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Melalui sepotong kisah di balik 98 ini, kami berharap juga akan menemukan banyak sekali talenta baru di dunia kepenulisan Indonesia. Nah, adapun informasi untuk durasinya, kompetisi ini dilaksanakan pada 3 Mei sampai dengan 3 Agustus nanti 2023, dan pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Baik, nah teman-teman semua, hari ini saya nggak sendirian karena saya sudah bersama dengan Mbak Baby Hasibuan, seorang aktivis 98 yang saat ini juga aktif menjadi scriptwriter. Salah satu karya beliau yang sudah pasti sobat-sobat Watikwiku ini nggak asing lagi, ya ini karena cukup menyentuh juga nih filmnya, adalah Surat Kecil untuk Tuhan yang rilis di tahun 2011. Kalau misalnya nanti sepanjang acara ini sobat-sobat Watikwiku punya pertanyaan misalnya soal proses kreatif dan dalam menulisnya, dan juga mungkin pengen tahu juga ya sedikit banyak gambarannya lebih jelas mengenai peristiwa 98 ini yang jadi tema kompetisi kita, kalian bisa kirimkan aja pertanyaan di kolom live chat yang sudah tersedia di kwiku.com/talk atau bisa juga melalui channel YouTube-nya Kwiku. Oke, pasti udah nggak sabar nih ya. Jadi langsung aja kita sapa Mbak Baby yang sudah hadir bersama dengan kita. Halo, selamat sore Mbak Baby. Apa kabar? Halo, baik Mbak. Ya, sehat. Nah, senang sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ini kalau boleh tahu di mana posisinya nih, Mbak? Di kota mana nih lagi live-nya? Oh iya, aku kebetulan lagi di rumah, lagi di Jakarta, tepatnya sih Jakarta Utara. Oke. Nah, jadi sedang ada proyek apa kegiatannya belakangan ini, Mbak? Mungkin kita bisa dapat sedikit bocorannya, ya kan? Silakan. Ya, aku sebetulnya dari tahun lalu sampai sekarang tuh lagi nyiapin buat web series Nika Ardila. Wah, gitu. Kita lagi nunggu syuting. menarik sekali dibikin web series ya berarti ya? Iya. Waduh, oke. Nah, tapi nanti selain itu kita mau ngobrolin juga nih soal sepotong kisah di balik 98-nya ini ya, Mbak ya, yang jadi topik untuk kompetisinya. Boleh nih, Mbak Baby mungkin mengingatkan kembali. Kalau kita ingat kembali tahun itu, tahun 98, sudah 25 tahun yang lalu. Saat itu apa yang mendorong Mbak Baby ya, akhirnya kemudian memutuskan untuk terlibat gitu sebagai seorang aktivis pada peristiwa tahun 98. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman ya, bagaimana perspektifnya saat itu sebagai seorang mahasiswa. Silakan Mbak Baby. Iya sih. Ini kalau kita mengingat 25 tahun yang lalu, itu tuh kira-kira aku tuh tahun aku masuk kuliah tuh 95. Jadi 98 itu setelah aku semester berapa tuh? 6 ya. Gitu. Nah, jadi kenapa jadi aktivis waktu itu tuh seperti yang kita tahu di sejarah Indonesia, bahwa waktu itu Presiden Soeharto yang jadi presiden waktu itu sudah menjabat selama 32 tahun namanya. Jadi selama 32 tahun itu kita warga Indonesia waktu itu merasa bahwa banyak hal-hal yang sebetulnya harusnya kita bisa lebih maju negara kita waktu itu gitu. Tapi banyak hal-hal yang ada korupsi, nepotisme, yang semacam itu, jadi kayak terjadi gap antara orang kaya dan orang miskin tuh jauh banget. Dan waktu itu Indonesia mungkin orang kayanya itu cuma berapa persen dibandingkan penduduk Indonesia keseluruhannya. Nah, itu yang itu satu. Dan yang kedua tuh ada pembungkaman. Istilahnya apa ya? Jadi kita tuh susah berekspresi waktu itu. Jadi kalau kita punya
kritik atau apa terhadap pemerintah gitu, atas apa yang ketidakpuasan kita gitu, itu tuh dibungkam gitu. Kayak kalau misalnya media tahun kalau nggak salah 98 96 ya, itu kan terjadi pemberedelan tuh media di sebelah media gitu kan. Nah itu terus juga ada selanjutnya tuh ada pelarangan partai PRD gitu kan. Nah terus juga ada kejadian 27 Juli. Jadi kayak itu serangkaian dari akhirnya. Gitu ya, kenapa? Buntutan gitu ya? Iya, nggak sekonyong-konyong langsung 98 meledak gitu, enggak. Jadi memang bertahap gitu dari mungkin dari sebelumnya juga gitu kan. Kalau kita mau tarik mundur lagi ke belakang ada Talang Sari, ada Tanjung Priok, gitu banyak lah gitu. Cuman waktu itu karena aku masuknya 95 jadi kayak tahunnya itu ya sekitar 95 ke depan gitu. 95 ke depan, jadi ada pemberedelan media, ada pelarangan PRD, ada kasus 27 Juli, dan akhirnya krisis moneter. Nah, krisis moneter 98 itu yang akhirnya tuh kayak memicu, jadi udah numpuk, ketidakpuasan udah menumpuk, dipicu sama krisis moneter gitu. Jadi kayak bensinnya terus akhirnya udahlah gitu ya meledak. Kemudian terjadi peristiwa. Nah, kalau kita ngomongin soal momen itu, balik lagi ke masa-masa itu, ada nggak sih Mbak momen yang diingat gitu sampai saat ini? Momen atau mungkin kejadian yang paling berkesan, mungkin menggambarkan juga kepada mungkin generasi saat ini yang tidak mengalami saat itu ya Mbak Baby. Apa yang dirasakan? Dan tidak takut sama sekali kah pada saat itu dengan teman-temannya? Gimana tuh Mbak Baby? Iya. Kalau dipikir-pikir sekarang juga waktu itu aku kok nggak takut ya gitu. Kalau sekarang kayak ngeliat keramaian aja terus tuh kayak langsung kayak nggak berani keluar gitu. Tapi waktu itu kayak nggak tahu sih, kayak kita tuh heroiknya gitu, kayak ini demi Indonesia yang lebih baik gitu, demi sampai ada lagu gitu kan, kalau kita nyanyiin lagu Darah Juang gitu tuh ada kayak relakan bunda gitu-gitu kan, kayak pokoknya kayak udah siap mati gitu kalau habis gitu kan. Nah yang berkesan sih sebenarnya tuh banyak ya, biasalah kayak ya itu kayak ada rasa herois heroik gitu kan di lapangan, gimana kayak udah dikepung nih sama mahasiswa lagi demo, terus dikepung sama aparat gitu kan, sama PHH, udah mepet ke di Semanggi. Nah itu tuh bisa turun ke bawah yang jaraknya tuh ada kali 3 meter dengan udah kayak punya ilmu meringankan tubuh gitu. Jadi kayak yang aku yang aku petik tuh hikmahnya tuh kayak ya kita tuh bisa melakukan banyak hal gitu kalau kita tuh benar-benar kayak lagi terpojok gitu, tapi itulah kayak gitu waktu itu. Belum lagi juga bersama dengan rekan-rekan yang tidak hanya dari satu kampus ya. Saya punya teman dari Bekasi, katanya memang sudah mulai berdemo dari tahun 97-nya ya, Mbak. Gitu ya. Jadi kemudian peristiwanya berlangsung terus, kemudian meledak lagi tahun 98 itu. Nah, ini mungkin cerita-cerita Mbak Baby ini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi seperti kita bisa mungkin menggambarkan dalam imajinasi kita seperti apa yang berlangsung saat itu gitu. Nah, Mbak Baby, sebagai orang yang dulu terlibat langsung, Mbak Baby tuh ngerasain nggak sih gitu adanya perubahan ya dalam pandangan masyarakat terhadap peristiwa 98 dari waktu ke waktu gitu, Mbak Baby? Iya sih. Terbawa atau apa? Kayak gimana Mbak Baby? Aku tuh sebagai aku sendiri kan udah nggak terjun di politik. Lebih konsentrasi itu di scriptwriter gitu kan, tapi banyak juga teman-teman yang melanjutkan di bidang politik, bisa jadi ya di partai, jadi anggota DPR gitu kan. Nah yang aku lihat sih ya kayak ada ada kayak penurunan kayak mungkin karena lupa gitu ya, masa-masa udah 25 tahun juga gitu kan, jadi kayak udah biasa atau gimana. Tapi di satu sisi lain kemarin tuh baru ketemu sama Gen Z gitu kan. Terus kan bilang itu 98 itu gerakan yang kata dia loh, bukan kata aku gitu kan. Gerakan yang paling istilahnya keren atau apalah gitu dibandingin ini katanya. Tapi di sisi lain
kalau kita lihat gitu kan, ada juga kayak komentar-komentar miring gitu, kesannya kayak aktivis 98 tuh kayak terjebak di nostalgianya sendiri gitu Oh, kan. baik. Tapi ya gitu, mungkin berimbang lah ya. Ya, ya, sebagian ada yang juga menjadikan spirit tahun itu untuk kemudian menata kembali bagaimana supaya kita bisa melangkah maju ke depannya gitu ya, Ya. sebagai pelajaran juga. Baik, teman-teman yang mau bertanya seputar peristiwa yang terjadi tahun 98 karena Mbak Bibi juga mengalaminya sendiri, silakan langsung tuliskan aja ya di kolom chat di YouTube atau mungkin juga di websitenya Kwiku. Mbak, waktu itu ya ada nggak sih teman-teman yang ikutan ditangkap gitu? Karena terus kan banyak banget aparat yang bertugas ya pada saat itu, kemudian kan nggak bisa dibendung gitu. Apakah memang ada yang terus dicatut gitu atau aman semua nih? Nah, itu udah kita tuh demo tuh dengan pikiran tuh siap tangkap sih, siap Gitu ditahan ya? gitu. Harus Iya, gitu ya, jadi kalau nggak berani maju dong. kalau kayak Oke. gitu tuh udah harus iya kayak, tapi tuh waktu itu kenanya tuh pasalnya istilahnya tipiring, tindak pidana ringan. Jadi selalu tuh jadi kayak ditangkap, gitu ditangkap, nanti di sidang, nanti dikeluarin gitu terus gitu. Tapi berjalannya waktu tuh ada kejadian tuh yang mereka tuh akhirnya tuh disiksa gitu. Pas waktu ditangkap, terus pas waktu ditahannya tuh dipukulin gitu. Ada yang kayak gitu teman gitu kan. Jadi pulang-pulang udah bonyok gitu kan, kasihan gitu kan. Tapi kalau waktu itu sih memang kita kalau lagi demo tuh memang harus siap antara dua sih, siap melarikan diri sama kalaupun ditangkap ya udah siap-siap aja gitu. Wow. Heroic spiritnya luar biasa ya. Iya, waktu itu. Ya. Atmosfernya luar biasa loh, sampai bisa menggerakkan sebegitu banyak mahasiswanya ya. Oke, nah Mbak, kalau kita lihat narasinya dari 25 tahun lalu sampai sekarang gitu, ada nggak sih dari pengamatannya Mbak Feby ya, Mbak Baby ya, ada peristiwa atau mungkin detail yang sering diabaikan gitu? Atau ada poin-poin yang terlupakan dalam narasi umum tentang peristiwa ini? Kalau iya, misalnya ada gitu, kenapa Mbak Baby merasa hal itu penting juga untuk kita perhatikan sama-sama ya? Mungkin ini bisa kita highlight, bahkan dijadikan spotlight dalam sebuah cerita, ya? Iya. Jadi aku tuh ngerasa tuh, ya itu tadi yang aku bilang kan, ada tuh sebagian orang tuh kayak ngerasa apa sih, udahlah jangan bernostalgia gitu kan. Padahal tuh yang merasa banget dari 98 itu kita dari kebebasan berpendapat gitu. Teringat banget tuh waktu 98 tuh kita ya zaman Soeharto boro-boro bisa aku ibaratnya gini dulu rapat-rapat rapat-rapat pergerakan itu kita sistemnya sel gitu, ngumpet-ngumpet, jadi kayak nah di kampus sendiri banyak banget intelnya, kampusku banyak banget intelnya. Kampusnya Mbak Baby apa tuh? Di ISIP, Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Lenteng Agung. Nah, itu banyak banget intelnya. Jadi kayak iya yang terasa banget sebetulnya kalau misalnya mau dibandingin ya soal itu kebebasan berpendapat, berkumpul. Kalau sekarang kan sebetulnya udah enak banget gitu kan, kita ya ada sih undang-undang ITE, cuman jauh lah gila gitu kan dibandingin dulu tuh ya hilang ya biji tukul kan, udah tahu nggak hilang nggak balik-balik gitu kan, kayak gitu gitu. Jadi itu kebebasan berpendapat sih yang paling harus menurutku kayak di highlight sekarang itu. Gitu. Sekarang semua orang bisa berdiskusi lewat apapun ya, bahkan lewat media sosial pun semua bisa membuka topik diskusi. Tapi kalau dibayangkan dulu, wah itu biasa ya, hal yang sangat langka kata Mbak Baby. Oke. Nah sambil membaca juga, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas juga ya teman-teman ya. Silakan aja untuk kita discuss bareng-bareng sama Mbak Baby mumpung ada di sini ya. Oke, kalau sekarang kita melangkah ke zaman now nih ceritanya. Sekarang sebagai seorang scriptwriter nih Mbak Baby, kalau berkesempatan menulis skrip yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, menurut Mbak Baby ya, apa aspek yang sulit ya kira-kira untuk diangkat? Dan kenapa? Boleh berbagi. Ya, jadi sebetulnya aku memang ada rencana waktu kemarin kan, cuman ya masih ada berkeinginan, cuman belum selesai aja gitu di tengah kesibukan. Kalau ditanya yang sulit itu kita lihat aja bahwa kalau sulitnya itu pasti akan ceritanya tidak akan bisa holistik gitu, nggak bakal bisa detail. Kenapa? Karena
kita nggak akan bisa menceritakan siapa dalang di balik kerusuhan 98 ini. Kenapa nggak bisa? Karena memang belum ada pengadilan HAM yang benar-benar bilang bahwa yang ini si A bertanggung jawab, si B bertanggung jawab gitu. Belum ada. Jadi kayak nanti kalau kita bisa tiba-tiba kayak, si A nih ya, di dalam film kita bikin gitu kan. Nanti kita terjebak di kayak kepentingan politis gitu, kayak gitu-gitu gitu. Itu sih yang sulit gitu. Akhirnya kita cuma bisa bikin film tuh yang romance di tengah demo gitu-gitu deh gitu. Iya betul. Pernah juga ada film yang membahas ini ya, tentang 98-nya, di balik 98 waktu itu juga pernah. Jadi mungkin teman-teman bisa juga dijadikan sebagai alat untuk riset barangkali ya, Mbak Baby ya. Boleh tuh, teman-teman. Oke, nah terus kemudian bagaimana Mbak Baby melihat peran seni dan karya-karya budaya nih dalam memperkuat pemahaman soal peristiwa tahun 98 sendiri? Iya, jadi aku tuh sebenarnya kan kita tahu ya, seni apalagi tuh film atau audio visual gitu kan, itu punya kekuatan yang cukup besar sebenarnya untuk menyampaikan pesan apa aja gitu kan. Karena kita pengen hargai bumi, kita bikin tentang itu tentang climate change gitu, terus tapi nyampe gitu. Sama ini juga gitu kan, bahwa seni itu sebetulnya tools yang kuat kalau yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang tujuan yang baik gitu kan. Nah, untuk di kasus 98 ini akhirnya tuh terbentur karena kita susah dengan terang benderang mengatakan bahwa inilah kejadiannya gitu. Jadi kayak seni di satu sisi bagus, punya kekuatan yang cukup besar, tapi di sisi yang lain kita nggak bisa mempergunakan seni atau karya film itu, belum bisa maksimal gitu untuk mempergunakannya untuk masuk ke memperjuangkan HAM gitu atau apa gitu sih menurutku. Katakanlah ini sebagai, kan kita kategorikan sebagai misalnya historical fiction, misalnya kita mau bikinnya gitu ya, Mbak Baby. Mbak Baby tetap mempertahankan atau sarannya untuk diberikan kepada teman-teman adalah tetaplah ada di jalur-jalur yang sesuai dengan fakta terdahulunya, atau seperti apa, Mbak Baby? Pagernya nih mesti kayak gimana nih gitu ya kan? Karena ini based on true events juga kan ya. Ya itu tadi aku bilang, kalau misalnya kita mau mau menulis kayak walaupun fiksi gitu ya, ini ternyata dalangnya ini si ini gitu kan, atau ciri-cirinya gitu kan, nggak usah jelas misalnya si ini begini gitu, tapi itu kan nanti kita terjebak di kepentingan politis. Karena ini dibikin sama lawannya ini, ini dibikin sama musuhnya ini ya gitu kan, nanti terjebak di situ gitu maksudnya. Jadi kalau tapi ya tetap nggak bisa, maksudnya gara-gara itu jangan nggak jadi berkarya gitu kan. Jadi ya udah, kita mungkin diambil yang lain lah gitu, yang angle-nya bermain di angle yang lain aja gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini kita juga mau coba untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung di Kwiku dan juga di YouTube nih ya. Terima kasih untuk Nadia Wijanarko. Selamat sore. Mau tanya nih soal makna peristiwa 98 ya bagi Mbak Baby sebagai aktivisnya. Dan seperti apa harapannya ke depannya? Menilik ke belakang sekaligus menilik ke depan. Silakan, Mbak Baby. Tadi seperti aku bilang, jadi makna 98 itu adalah kayak sebuah gerbang pembuka yang kita bisa berekspresi, berkumpul sejak saat itu gitu. Setelah sebelumnya itu kita dibungkam gitu kan. Nah, harapan ke depannya itu ya kita nggak boleh kembali ke masa suram itu gitu kan. Jangan sampai dengan ya so far sih so far yang aku rasain, walaupun ada masih belum benar-benar kayak kita kayak bebas liberal gitu, bukan, kita nggak kayak gitu juga, cuman so far tuh lebih baik, jauh lah lebih baik dari sebelum 98 gitu. Nah, pengennya tuh kalau ke depannya itu kita bisa semakin menghargai ini kita kebebasan berpendapat ini gitu.
Ya, itu salah satu angle yang bisa juga diangkat tuh teman-teman. Kira-kira mungkin ada nggak nih yang bisa dikulik dari situ gitu ya. Yeah. Oke, thank you ya. Siapa tadi yang sudah bertanya? Nadia Wijanarko. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman lain yang masih ingin drop pertanyaan, kita masih tunggu ya, karena kita juga masih punya waktu untuk ngobrol bareng sama Mbak Baby. Nah, kita juga masih pengen dengar perspektifnya Mbak Baby sebagai seorang penulis nih Mbak. Kalau misalnya nanti Mbak Baby akan menulis karya mengenai peristiwa 98 deh gitu katakanlah. Kira-kira pesan penting apa nih yang ingin disampaikan gitu ya, melalui karya-karya Mbak Baby yang terinspirasi oleh peristiwa ini sendiri? Apa ya? Jadi ya, jadi sebagai filmmaker aja itu yang aku perhatiin dari film-film yang udah ada mengenai 98 tuh menurutku pribadi sih kayak belum benar-benar dari segi cerita tuh belum benar-benar mewakili. Tuh. Terus tapi ya it's okay gitu, maksudnya ya namanya karya gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nah kalau aku pribadi pengennya bikin ya lebih ini lagi sih, lebih real lagi, lebih kayak seperti dulu aku ngalaminnya gimana tuh pengen tak ini apa reenactment gitu, gitu sih. Lebih ke situ ya, lebih menggali dari sisi personalnya barangkali bisa kali ya Mbak Pepe. Bisa. Itu akan menarik juga tuh kalau seandainya nanti bisa jadi ide buat teman-teman yang mungkin lagi mikirin dari angle mana nih ya, aku mesti ambil kira-kira topiknya di balik 98. Oke, Mbak Baby, kalau bicara soal generally speaking, kalau ngomongin soal script writing ya, ada nggak sih Mbak kriteria penulisan naskah yang ideal atau yang baik menurut kacamata Mbak Baby gitu ya? Kalau kita kaitkan sama tadi narasi fakta sejarah. Kebetulan kan aku tuh pernah nulis tuh based on true story 2 kali sih. Surat Kecil untuk Tuhan itu tentang apa anak yang menderita cancer. Terus barusan tentang Nika Ardila gitu kan. Terus kalau misalnya mau berpatokan dari pengalamanku itu sih, kita tuh memang harus banyak-banyak ini sih, risetnya diperdalam dengan banyak-banyak wawancara orang gitu. Kayak contohnya sih, kalau yang Surat Kecil untuk Tuhan itu masih mending sih. Jadi kayak kita cuma wawancara ini apa namanya keluarganya aja. Cuman kalau Nika Ardila itu lumayan banyak gitu, aku harus wawancara banyak orang gitu kan, banyak sekali gitu kan. Jadi kayak, nah tapi memang harus begitu, yang namanya kita mau bikin based on true story itu ya harus kalau kita nggak pengen ini ya ngadi-ngadi gitu ya, harus ini banyak-banyak wawancara, terus habis itu ya di combine, habis itu si ini bilang ini, si ini bilang ini, terus kita cari sampai titik temunya di mana gitu. Baik, karena tadi ya pendapat orang satu dengan orang lain, misalnya relasi keluarga, sahabat bisa jadi agak berbeda. Sisi waktu dan itu mesti dikonfirmasi nggak sih Mbak? Misalnya kayak terjadinya kapan, itu kan kira yang mesti memang betul di atas kertas ya. Ya paling nggak tuh ya yang mungkin kalau hal-hal lain tuh bisa deh kita agak-agak fiksiin supaya supaya menarik apa gitu kan, misalnya itu lebih kayak ke perasaan dia apa gitu kan. Cuman kalau kejadian tanggal itu tuh nggak bisa deh, kayaknya harus tepat gitu, harus benar-benar yang sesuai dengan fakta sejarahnya seperti apa. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Mbak Baby dari anak Manha. Katanya gini, apakah kejadian 98, pendapat Mbak Baby gimana ya, mampu mengubah politik saat ini? Gimana Mbak Baby, menurut pendapatnya? Nanti lama-lama pertanyaan nih. Silakan. Kan ada yang bilang ya, sejarah itu milik pemenang, ya kan? Jadi maksudnya ya, nah waktu itu kan kita merasa bahwa mahasiswa dan rakyat menang, tapi aku sendiri nggak merasa bahwa telah menuliskan sejarah dengan benar dengan sebagai pemenang gitu. Jadi kayak apalagi di film itu kayaknya masih ada yang gantung gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya apakah akan mempengaruhi politik hari ini ya? Ya, betul. Kemungkinan masih bisa, sangat malah, karena kita tahu bahwa yang terlibat di 98 itu
hari ini masih memangku jabatan dan salah satunya malah mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, gitu. Tapi catatannya adalah bahwa kita harus fair. Maksudnya kita makanya aku dan teman-teman tuh ada ininya, ada mendorongnya. Kenapa sih pemerintah nggak ngelakuin pengadilan HAM, malah kayak rekonsiliasi gitu kan? Gitu ya Mbak? Iya, nggak dituntaskan, jadi lebih terang benderang, jadi tahu. Toh semuanya kayak banyak yang terlibat loh gitu. Baik. Mempengaruhi, iya, pasti mempengaruhi. Pasti mempengaruhi, dan apakah akan mampu mengubah politik saat ini? Well, who knows, Mbak? Betul nggak? Kalau tiba-tiba kenapa pasti bisa berubah langsung, ya kan? Oke. Nah, ini sebetulnya menarik ya, tapi kalau dipanjangin pasti akan panjang banget karena ngomongnya kan masih berkelindan gitu dari 25 tahun yang lalu sampai dengan saat ini gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara soal generasi masa kini ini, banyak juga yang udah penasaran, terus kemudian buku-buku juga sudah banyak yang menuangkan soal peristiwa ini, baik dalam diolah lagi menjadi fiksi ataupun mungkin juga buku sejarahnya gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Baby kemudian melihat peran generasi muda ini ya dalam mempelajari, menghargai peristiwa 98 gitu? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam upaya kita mempertahankan memori kolektif ini sama-sama? Iya ya. Aku sendiri juga agak bingung tuh sama generasi. Maksudnya yang kita bisa atur tuh kan sebetulnya pikiran kita sendiri, respon kita terhadap orang lain gitu kan. Jadi ketika ya yang aku pikir yang bisa aku lakukan sama teman-teman yang pengen punya apa yang kita perjuangkan jangan sia-sia gitu, ya cuman dari kita berkarya aja sih gitu, berkarya yang baik, yang itu sejarahnya clear gitu, jadi sampai anak cucu kita nanti ada ininya, ada karyanya yang bisa jadi pegangan gitu. Baik. Untuk informasi mereka juga sampai ke generasi berikutnya. At least itu yang bisa kita kontrol gitu ya. Iya. Bagaimana pemikiran generasi-generasi berikutnya menurut Mbak Baby. Oke. Selamat sore untuk teman-teman yang barusan bergabung nih. Hai, kita masih ngobrol sama Mbak Baby juga, Mbak Baby Hasibuan yang juga mengalami sendiri peristiwa tahun 98. Jadi boleh ditanya-tanya nih, kira-kira bagaimana perspektifnya, apa yang dialami saat itu supaya bisa menggali lagi ya. Kira-kira nanti teman-teman mau menuliskan cerita yang seperti apa, mau memproduksi film yang seperti apa gitu. Oke, memproduksi naskah yang seperti apa. Ini ada pertanyaan dari Zayin. Mbak, apa sih yang melatar belakangi membuat Mbak Baby ikut turun ke jalan? Tuh, dikorek lagi. Boleh diingat-ingat lagi tuh waktu itu, Mbak. Jadi semester 6 ya waktu itu tadi ya ceritanya. Semester 6. Gimana? Yang kemudian turun ke jalan, yang membuatnya itu apa nih yang mendorong Mbak Baby melakukannya? Ya, waktu itu apa ya? Waktu itu kayak kita tuh ngerasa bahwa Soeharto itu kejam banget gitu. Jadi dari memang tuh nggak langsung, jadi kayak dari teman ke teman ngajak, ayo kita diskusi gitu. Diskusinya juga harus ke rumahnya siapa atau ke kosannya siapa, terus kita cuman kecil-kecil gitu, terus diskusi gitu kan. Nah dari situ tuh kayak mungkin ada ininya, ada tension. Atau orang tuh kalau semakin dilarang semakin pengen ya. Ya kan, ada gitunya, jadi ada nih harus ditumbangkan nih, harus ini, jadi ada gitunya, ada gitulah. Spirit itu tuh ya, spirit itu ya kemudian menjadi spirit kolektif bersama-sama dengan yang akhirnya kemudian oke, ayo kita turun sama-sama, dan tidak hanya dari satu universitas saja ya, yang turun ke jalan. Kira spirit itulah ya Mbak yang kemudian menggerakkan Mbak Baby dan teman-teman untuk turun ke jalan ya. Sudah terjawab ya Kakak Zayin ya. Ini kayaknya pertanyaannya tuh mengarah ke sana semua deh Mbak. Jadi mungkin barangkali apakah kita bisa simpulkan teman-teman di so far mau mengarahkan ke sana kah tulisannya? Boleh cerita juga ya teman-teman ya, silakan. Ini dari Kak Rayanti cerita nih. Sebagai aktivis di tahun 98, dia bertanya, ada nggak ketakutan yang Mbak Baby rasakan saat itu gitu? Ada hal-hal yang terasa sangat menekan nggak buat Mbak Baby di masa itu? Silakan. Jadi yang takut tuh keluarga saya, ya, ibu saya gitu. Nah, ini kan saya looknya agak oriental ya.
Walaupun saya orang Sumatera Utara, cuman secara penampilan saya tuh kayak Cina gitu kan. Jadi pas waktu 98 itu kan mulai tanggal 12 itu kerusuhan 12, 13, 14 gitu kan. Itu kan di berita-berita udah orang yang saya pribumi apa gitu, terus dikasih tahu orang Cina diapain. Nah, ibu saya tuh takut banget, saya tuh nggak boleh keluar. Udah gitu kayak, oh kamu tuh lihat dong, kamu tuh kalau misalnya orang kan nggak nanya kamu tuh orang mana gitu kan, pokoknya cuma lihat muka kamu aja tuh orang udah ini gitu kan, udah langsung ngapain gitu kan. Jadi yang ketakutan itu malah dari keluarga, terutama dari ibu gitu. Kalau saya pribadi malah tuh kayak enggak, saya tuh kayak pengen keluar, pengen kayak udah ini kenapa sih gue disuruh di rumah gitu kan. Gitu pokoknya tuh pas udah boleh gitu, udah kalau salah tanggal 21 tanggal 20 ya mundur ya Soeharto ya, itu pokoknya udah nggak terbendung lagi, langsung lagi. Gitu. Dan dulu kan suka tuh kalau dulu tuh di depan gitu kan barisnya gitu kan. Nah, wartawan kan dari dulu tuh dari seluruh negara kayaknya, bukan seluruh negara lah, pokoknya dari luar negeri tuh banyak gitu. Jadi kayak dari sini tuh nge-shoot kita gitu. Aku tuh kayak nunduk gitu, kayak nutupin gitu. Cuman takut gara-gara ntar nyokap gue ngeliat nih gitu kan. Jadi kayak tutupin gitu kan, ntar nyokap gue ngeliat terus nanti pokoknya gitu. Yang kita khawatirkan bukan tentara, bukan itu. Yang kita khawatirkan ketahuan mama gitu. Ketahuan mama nanti dimarahin pas pulang gitu. Oke. Tapi waktu itu memang ya kebayang sih ya, sebagai mungkin teman-teman yang merasakan ada sentimen terhadap etnis minoritas tertentu, itu justru bisa nggak menurut Mbak Baby ini yang sudut pandang ini kemudian diangkat, atau sisi keluarga yang ditinggalkan, yang merasa khawatir tadi misalnya menggambar dari tokoh mamanya gitu, yang khawatir gitu loh, anaknya tuh udah di mana sekarang gitu kan. Itu ya Mbak, jadi ide untuk cerita ya Mbak, angle-nya menarik nggak tuh Mbak? Iya menarik, apalagi dulu tuh kan handphone tuh belum semua pakai ya kan. Dulu tuh cuma 1-2 yang pakai gitu kan. Cuman jadi aku kalau misalnya telat tuh kita udah ngantri di mana namanya, di telepon umum mau ngabarin ke rumah gitu, ngasih tahu. Jadi di tengah demo tuh telepon umum tuh ngantri. Jadi itu kayak orang itu mungkin ngasih tahu, ngabarin ke rumah gitu kan, telat pulang atau nggak bisa pulang atau mau nginep, itu ngantri gitu kan sih. Panjang telepon umumnya gitu kan. Itu itu kan sebenarnya menarik ya. Jadi maksudnya mungkin sekarang nggak terlupakan gimana sulitnya ngabarin orang di rumah gitu. Karena sekarang kan udah handphone gitu kan. Kalau dulu ya cuma 1-2 lah yang pakai handphone, itu mahasiswa lagi kan. Ya betul. Terus kalau yang soal yang Chinese itu waktu itu mencekam sekali. Ini apalagi dia ada yang berhadapan sama teman-teman yang beneran dari etnis Cina gitu. Mereka sangat-sangat tertekan gitu. Terus kalau dari sudut orang tua yang di rumah itu kan ya mereka itu kan sebetulnya generasi yang bingung gitu ya, baby boomers itu kan bingung ya, kelamaan zaman Soeharto kayak udah nyaman tapi gimana gitu, tapi pengen bergerak cuman kayak udah kelamaan apalah ya. Akhirnya mereka tuh sebetulnya enak jadi mahasiswa waktu itu tuh kayak didukung sama masyarakat yang merasa bahwa dianya nggak bisa ikut, tapi gue pengen kasih dukungan gitu. Udah mahasiswa ayolah bergeraklah gitu. Dukungannya dari situ justru ya. Nah ini menarik nih, ada angle-angle yang mungkin walaupun kecil tapi itu tadi ya terlupakan tapi bisa diangkat kembali dalam sebuah cerita. Ini akan menarik nih teman-teman ya. Boleh. Ini pertanyaan dari Kakak Pipit ya. Izin nanya, seberapa sulit nih Mbak hidup di bawah negara yang pemerintahannya saat itu lagi runtuh? Bukannya 98 sampai 20 Indonesia tanpa pemerintahan. Enggak. Mungkin ini tahunnya nggak lengkap nih, tapi kayaknya menuliskannya gitu ya. Tapi mungkin kita ambil yang pertanyaan pertamanya dulu dari Kak Pipit ya. Seberapa sulit
hidup di bawah negara yang pemerintahnya saat itu sedang runtuh ya, karena pada saat mengundurkan diri sebagai kepala negara, pemerintahan kosong selama beberapa saat ya saat itu ya, Mbak Baby ya. Waktu itu kan langsung B.J. Habibie sebagai Ya, wakil presiden ya. langsung langsung disumpah naik jadi presiden kan waktu itu. Terus menunggu waktu itu sebetulnya memang nggak bisa dibilang langsung tenang karena ketika Bapak B.J. Habibie naik jadi presiden, menunggu sidang istimewa, terus dilanjutkan persiapan pemilu, itu kan memang makanya ada kejadian tragedi Semanggi 1, Semanggi 2 di tahun 99 itu berlanjut karena ini demo 98 itu masih berlanjut sampai 99. Baik. Dibilang berapa sulit ya sulit. Waktu itu aku mahasiswa sih senang-senang aja ya. Tapi kayaknya sih sulit karena ada ya sulit lah pasti. Dampak dari krisis ekonomi mungkin? Iya, krisis ekonomi. Iya, itu kan global kan krisis ekonomi sampai ke Korea Selatan juga ngerasain krisis ekonomi di 98 itu kan. Sulit iya, cuman itu aku mungkin mewakili mahasiswa yang tahun segitu, umur segitu. Kita cuman mikirin, ya sih agak egois, cuman ya gitu. Kita cuma mikirin gimana ini perjuangan kita melawan rezim ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Jadi walaupun Soehartonya turun, cuman ini kan kroni-kroninya masih ada, ini harus disambut juga, dibersihin juga gitu. Jadi kayak dari 98 terus demo 99 sampai akhirnya pemilu 99 dimenangkan oleh PDI, cuman presidennya Gus Dur, ya kan? Nah itu mulai berangsur agak tenang, cuman kan akhirnya 2 tahun kemudian demo-demo lagi Gus Dur diturunin, gitu. Dinamika itu masih terus berlangsung. Tapi dari perspektif Mbak Baby kita jadi menyadari bahwa mahasiswa tetap ingin mempertahankan perjuangannya, begitu ya. Ingin terus mengawal lah ceritanya gitu. Jadi perspektifnya dari situ tuh bisa ditangkap teman-teman. Kalau teman-teman misalnya pengen menangkap kita dari sudut pandang si mahasiswanya, itu menarik juga ya untuk diteliti lebih lanjut. Jangan lupa karena membutuhkan riset. Tadi Mbak Baby bilang ya, risetnya mesti betul-betul nih. Dan mungkin bisa dikolaborasikan dengan interview dengan beberapa orang yang mungkin memang mengalami peristiwa itu, kemudian membaca buku-buku, kemudian melihat lagi film-filmnya yang berkaitan dengan peristiwa tahun 98 gitu ya. Dan Mbak Baby sebelum kita mengakhiri acara ini, kira-kira mungkin Mbak Baby ada nggak pesan-pesan buat para peserta kompetisi menulis sepotong kisah di balik 98 ini? Atau mungkin kepada para penulis yang saat ini nonton nih acara kita hari ini, silakan. Ya, pertama selamat berkompetisi, ya semangat, semoga ini bisa berkarya lah, kan nggak penting ya menang apa kalah, yang penting berkarya. Terus kalau misalnya mau wawancara, itu sebetulnya sampai sekarang pun ada acara namanya Kamisan di depan istana setiap Kamis. Sekarang udah Kamisan yang ke-400 berapa gitu. Nah, kalau memang mau nyari di situ juga bisa kenalan sama keluarga korban. Di situ ada Ibu Sumarsi yang bisa ibundanya Wawan, korban tragedi Semanggi 2. Nah, itu kita bisa ngajak ngobrol, dan Ibu Sumarsi itu sangat welcome. Baik. Untuk digali lagi gitu ya. Digali. Kalau mau cari mau nyari inspirasi atau apa, ada yang maksudnya kayak nggak usah ngetok-ketok pintu orang apa gitu. Datang ke acara Kamisan setiap Kamis minggu keberapa gitu di depan istana. Jam 4 sore biasanya. Iya. Baik. Kemudian juga ada beberapa pameran fotografi yang sedang berlangsung ya untuk memperingati 25 tahun reformasi. Jadi teman-teman bisa langsung cari saja. Kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan di Fatmawati. Jadi mungkin teman-teman bisa mendatangi, kemudian
mencari tahu lagi kira-kira seperti apa dari sudut pandang siapapun, dari mahasiswanya, kemudian dari sudut pandang wartawannya, barangkali bisa juga itu ya. Itu kan jadi cerita unik juga tuh untuk diangkat lagi, mungkin ada yang agak sedikit terlupakan dan kita bisa angkat dalam tulisan teman-teman semua. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mbak Baby sudah bergabung, sudah meluangkan Terima waktu. kasih Mbak Natali. Dan pastinya terima kasih kasih teman-teman udah mau dengerin. Terima kasih juga untuk sobat dan sobat Watikwiku yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan karya terbaik kalian. Kami tunggu sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023. Baik, kalau begitu teman-teman semuanya, saya Natali Indri pamit dulu ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Bebi juga terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu. Sampai ketemu lagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.